Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nisabian dengan NIM 2111522021 dari kelas perancangan sistem enterprise A akan menjelaskan terkait fase kelima dari TOGAF, yaitu terkait tentang peluang dan solusi. Peluang dan solusi merupakan fase kelima yang dijalankan pada sebuah TOGAF, yang dimana fase ini bertujuan untuk melakukan pengidentifikasian antara peluang bisnis dan solusi arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Fase peluang dan solusi ini memiliki dua batasan, yaitu terkait antara waktu dan uang, di mana di sini dapat kita misalkan dan contohkan seperti ketika kita membuat sebuah sistem. Jika sistem yang kita buat tersebut adalah kompleks, maka tentunya kita membutuhkan waktu yang lama, dan ini juga sejalan dengan yang namanya uang, di mana kita juga akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan begitupun juga sebaliknya, jika sistem yang kita buat itu adalah simple dan tidak terlalu kompleks, maka waktu yang dibutuhkan untuk dalam pembangunan sistem tersebut tentunya akan lebih singkat dan biayanya akan lebih murah. Pada fase ini kita perlu memahami tiga bagian, yaitu yang pertama bagian input, yang kedua yaitu adalah proses step atau langkah yang harus dilakukan pada fase ini, yang ketiga yaitu adalah output, merupakan hasil keluaran dari fase yang sudah dilakukan ini. Pertama kita akan membahas tentang input. Input dari fase peluang dan solusi ini atau fase dari kelima ini merupakan seluruh hasil output atau keluaran dari fase-fase yang sudah dijalankan sebelumnya, yaitu dari fase preliminary, fase A yaitu adalah visi arsitektur, fase B bisnis arsitektur, fase C sistem informasi arsitektur, dan fase D itu adalah teknologi arsitektur. Seluruh inputan tersebut dapat kita sebutkan, yaitu misalnya yang pertama yaitu ada inputan permintaan pekerjaan arsitektur. Permintaan pekerjaan arsitektur ini merupakan sebuah dokumen yang dikirimkan dari organisasi sponsor ke organisasi arsitektur untuk memicu agar terjadinya siklus pengembangan arsitektur. Yang kedua yaitu adalah penilaian kemampuan, di mana di sini kita melakukan penilaian terhadap kemampuan dasar dan kemampuan target pada perusahaan yang melakukan perancangan sistem enterprise ini. Ketiga yaitu ada rancangan komunikasi. Keempat itu adalah metodologi perencanaan, di mana pada inputan yang keempat ini kita lebih ke melakukan perencanaan, pengelolaan, dan melakukan rancangan agar sistem enterprise yang kita rancang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada dan lebih efektif atau efisien lagi nantinya. Lalu yang kelima yaitu adalah model organisasi arsitektur. Yang keenam itu adalah kerangka kerja tata kelola. Yang ketujuh yaitu adalah pernyataan perencanaan arsitektur. Yang kedelapan yaitu adalah visi arsitektur. Yang kesembilan yaitu adalah dokumen definisi arsitektur. Nah, dokumen definisi arsitektur ini merupakan sebuah dokumen yang berisikan tentang menyampaikan berbagai informasi terkait perancangan arsitektur yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu dari fase preliminary, fase A, fase B, fase C hingga fase D, di mana nantinya itu dikumpulkan dalam satu dokumen, dan nantinya pada fase ini kita bisa membaca apa saja informasi arsitektur yang sudah dilakukan dan juga memberikan informasi-informasi penting yang lainnya terkait dari perancangan arsitektur tersebut. 10 yaitu spesifikasi persyaratan arsitektur, di mana di sini juga disediakan dalam bentuk dokumen. Nah, isi dari dokumen itu adalah kita memberikan apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan atau dipatuhi ketika saat menjalankan sebuah proyek tersebut, dan agar perencanaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. 11 yaitu permintaan perubahan pada proyek yang sudah ada, di mana di sini kita lebih ke meminta melakukan perubahan karena ada kemungkinan bagian dari perancangan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Maka dari itu kita perlu melakukan pengupgradean sistem tersebut agar sesuai dengan perencanaan yang sudah ada. Input yang terakhir yaitu adalah komponen rencana arsitektur. Nah, setelah kita mengetahui apa aja inputan dari fase E peluang dan solusi ini, kita perlu menentukan atau memahami apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan beberapa inputan tadi. Nah, langkah yang pertama yaitu
menentukan atribut utama pada perusahaan. Nah, pada langkah ini itu lebih ke menentukan bagaimana arsitektur tersebut dapat digunakan oleh perusahaan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Langkah yang kedua yaitu adalah dimana di sini kita lebih ke mengidentifikasi pendorong bisnis yang menjadi penyebab kendala atau hambatan ketika kita melakukan implementasi perancangan arsitektur tersebut. Yang ketiga yaitu adalah langkah keempat itu adalah di mana pada langkah ini kita lebih ke mengidentifikasi persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar dapat menciptakan sebuah perancangan arsitektur yang lebih efektif dan efisien lagi untuk perusahaan tersebut. Yang kelima itu rekonsilia persyaratan arsitektur. Yang keenam itu memperbaiki dan memvalidasi perubahan yang terjadi. Yang ketujuh mengkonfirmasi kesiapan transformasi bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu kita merumuskan strategi pengimplementasian dan migrasi. Dan yang terakhir itulah kita membuat peta jalan arsitektur, yang dimana peta jalan dibuat ini berguna untuk menggambarkan bagaimana jarak atau jalan waktu dari pengembangan arsitektur dasar hingga ke arsitektur target. Nah, lalu setelah kita melakukan beberapa tahapan dan mendapatkan inputan tersebut, tentunya kita pasti membutuhkan yang namanya hasil keluaran dari fase E ini, itu adalah peluang dan solusi. Nah, ada beberapa keluaran yang dihasilkan dari fase ini, yaitu pertama, fase ini akan mengeluarkan yang namanya dokumen definisi arsitektur, di mana dokumen ini juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dokumen ini berisikan tentang apa saja informasi yang penting terkait arsitektur sudah dirancang pada fase-fase sebelumnya, dan pada fase ini juga dihasilkan dokumen definisi arsitektur ini agar nanti ketika fase selanjutnya itu dia bisa memahami bagaimana perkembangan arsitektur hingga fase E ini. Keluaran yang kedua yaitu adalah spesifikasi persyaratan arsitektur, di mana ini adalah dokumen yang berisikan persyaratan-persyaratan apa yang harus dilakukan untuk fase selanjutnya dan apa persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi agar arsitektur tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dan sesuai dengan perencanaan yang sudah diatur sebelumnya. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan hasil evaluasi dari kemampuan bisnis dan TI dari perusahaan yang menggunakan perancangan sistem enterprise ini. Yang keempat itu adalah rencana jalur arsitektur, di mana ini memberikan hasil gambaran terkait langkah-langkah yang harus dilakukan selama perencanaan arsitektur. Yang kelima yaitu adalah perencanaan implementasi. Dan yang terakhir keluaran hasil dari fase ini yaitu adalah berupa diagram, di mana diagram itu terdiri dari dua, yaitu adalah diagram konteks dan diagram manfaat. Baik, mungkin penjelasan dari perancangan sistem enterprise fase kelima yaitu adalah peluang dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.